Apa sih ciri-cirinya? Berikut adalah 5 tipe orang yang harus dan wajib banget kamu waspadai dalam hidup kamu. Yang pertama, sok baik dengan menjelekkan orang lain. Biasanya nih orang seperti ini mau terlihat baik bukan dengan cara berbuat baik, tapi dengan cara menjelek-jelekan orang lain. Saya mah nyumbang 100.000, dia mah apa? Masa nyumbang cuma 5.000 doang? Ngapain semua tuh? Pernah nggak sih kamu ketemu orang tipe seperti ini? Iya sih, emang kelihatannya baik banget. Tapi jika kebaikan itu ditambahkan dengan embel-embel dengan menjelekkan orang lain, kan sayang. Harusnya mendapatkan pahala yang segunung, tapi karena celotehan yang nggak berguna, pahala itu jadi hilang. Hati-hati juga kalau kamu berada di tengah orang-orang seperti itu. Karena ingat, kalau sekarang aja dia bisa jelek-jelekin orang lain di depan kamu, jangan-jangan nanti giliran kamu yang jelek-jelekin di belakang. Jadilah baik tanpa menjelekkan. Yang kedua, naik ke puncak dengan menjatuhkan orang lain. Siapa juga sih yang ingin sukses? Pasti semua orang mau banget dan pengen banget bisa sukses. Tapi kalau sukses dengan cara menjatuhkan orang lain, enggak deh. Coba sekarang saya tanya, pernah nggak tuh kamu ngelihat orang yang iri banget dengan keberhasilan orang lain, dan gara-gara melihat orang lain berhasil dan sukses, maka dia pun juga ikut-ikutan ingin sukses, tapi karena dia nggak pengen berproses, akhirnya pakai cara-cara yang nggak bener deh. Nggak segan-segan fitnah sana, fitnah sini, senggol kanan, senggol kiri, menjatuhkan siapapun yang ada di atasnya. Sering banget kan kita menemukan orang-orang seperti ini. Akhirnya ya mungkin saja dia berhasil, tapi dijamin gak akan bertahan lama. Karena kesuksesannya itu dibangun tidak dengan fondasi yang kuat. Gampang naik, gampang juga jatuhnya kalau tidak diimbangi dengan karakter. Ingat, sukses secara cepat boleh-boleh aja, karena zaman sekarang semua juga harus gercep alias gerak cepat. Tapi cepat bukan berarti pakai cara-cara instan. Cepat bukan berarti kamu bebas menghalalkan segala cara. Ingat, boleh naik tapi jangan menjatuhkan. Yang ketiga, merasa hebat dan besar dengan mengecilkan orang lain. Semua orang pastinya terlahir sebagai orang hebat. Namun, apakah orang itu terlihat hebat atau tidak tergantung dari cara dia memperlakukan orang lain. Pernah nggak sih kamu berada di sekitar orang-orang yang selalu ngomongin keburukan orang lain? Kalau istilah sekarang itu namanya julid alias iri hati dan dengki. Dan hobi banget memberikan komentar-komentar pedas untuk mengecilkan orang lain. Ketika melihat rekan kerja yang sudah bertahun-tahun menikah namun belum punya anak, bukannya memberikan solusi atau doa atau saran, tapi malah kepo dan nyinyir. Makanya jangan capek-capek kerja mulu, ntar gak punya anak loh. Karir gak perlu dikejar, mending kayak gue dong, tahu work-life balance. Lama-lama juga kita pasti risih kan berada di tengah orang-orang yang julid seperti itu. Atau lebih parah lagi nih, bisa-bisa kita yang ketularan julidnya. Ingat, kamu bisa kok jadi besar tanpa mengecilkan orang lain. Yang keempat, merasa selalu benar dan menyalahkan orang lain. Merasa selalu paling benar adalah tindakan yang tidak benar. Apalagi ketika salah atau dihadapi dalam sebuah masalah, bukannya menerima tapi malah nyalahin orang lain. Ingat, ketika salah, ya harus mau dong bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, bukannya malah mencari korban dan mencari alasan. Ketika kamu berada di tengah-tengah orang yang selalu saja menyalahkan, gimana rasanya? Pasti gak nyaman kan? Atau bahkan deg-degan karena bisa-bisa kamu yang jadi sasaran kesalahan berikutnya. Jadi ingat, untuk kamu yang merasa suka menyalahkan orang lain, coba introspeksi diri. Kalau kamu sudah melakukan hal yang benar, bagus, lanjutkan. Tapi kalau hal itu tidak benar, jangan mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Ingat, jadilah benar tanpa menyalahkan. Yang kelima, ambisi dan egois, inginnya maju dengan sikut kanan kiri. Benernya ambisi sih boleh-boleh aja, dan orang yang punya ambisi itu bagus. Tapi kalau ambisi yang egois alias mau menang sendiri, apalagi maju dengan cara sikut kanan sikut kiri dengan menjatuhkan orang sekitarnya, nah itu tuh yang nggak boleh. Orang seperti inilah yang harusnya kamu hindari. Dan bukan hanya di dunia politik aja loh, di mana kawan bisa jadi lawan, tapi di dunia pekerjaan pun kadang ini sering kita temui. Terlihat sebagai teman, tapi ternyata nusuk dari belakang. Terlihat seperti rekan, tapi ternyata rela menyingkirkanmu demi meraih jabatan. Bahaya ya. Niat sih boleh ada, ambisi juga boleh tinggi. Tapi jangan sampai itu jadi alasan untuk kamu sikut kanan, sikut kiri. Ingat, kamu bisa kok maju tanpa menyingkirkan. Itu dia 5 tipe orang yang harus kamu hindari. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai kamu menjadi salah satu dari 5 ciri orang tersebut. Oke?